dengan istilah ulat inul, kalau petani menyebutnya seperti itu. Jadi seperti mengebor katanya. Jadi hanya bagian kepala dan bagian mungkin sampai toraks ya yang masuk ke dalam polong kedelai ini. Nanti kita akan menemukan juga di tomat seperti itu. Nah, yang berikutnya ada penggerek polong. Kalau tadi Helicoverpa hanya makan dari bagian luar ya, kemudian tidak sampai masuk ke bagian dalam. Nah, ini untuk yang masuk ke bagian dalam polong ada Etiella zinkenella. Ini masuk ke famili Pyralidae. Jadi larvanya itu menggerek kulit polong, lalu masuk ke dalam polong dan menggerek bagian bijinya. Jadi mungkin Anda pernah juga ya memakan kedelai, kemudian ketika dibuka itu biji kedelainya itu sudah rusak. Kemudian ada ulatnya juga. Nah, itu biasanya Etiella yang menggerek bijinya itu. Sebelum menggerek itu larva biasanya menghasilkan benang sutra ya untuk menutupi lubang gerekannya. Jadi seakan-akan tertutup padahal dia sudah masuk ya ke dalamnya. Di dalam polong kedelai juga biasanya kita menemukan juga ada kotoran-kotoran bekas makannya. Nah, ini tanaman inang lainnya dari kacang-kacangan lain ya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar yang bagian atas kanan atas ini ada telurnya. Jadi telurnya itu diletakkan di permukaan polong ya, biasanya di dekat tangkai seperti itu. Kemudian nanti larvanya akan masuk ke dalam tadi polong itu. Nah, ini larva yang sudah memakan habis di sini ya, satu biji dan ada kotoran-kotoran yang tersisa di sini. Nah, ini contohnya yang bagian kanan atas ini contoh polong kedelai yang yang sudah terserang dan jika kita buka itu memang biasanya sih biji-bijinya ini sudah rusak ya, sudah dimakan. Mungkin masih tersisa, kalaupun tersisa juga mungkin sudah hampir dimakan setengahnya ya, seperti itu. Nah, ini kalau yang ini imagonya. Jadi imagonya ini sebetulnya ukurannya relatif kecil ya. Dan bentuknya itu memanjang seperti ini. Untuk berikutnya ada kepik pengisap polong kedelai. Ini Riptortus linearis. Jika di padi kita punya Leptocoryza ya, walang sangit. Untuk di kedelai ini ada Riptortus, sama-sama masuk ke dalam famili Alididae. Jadi imagonya berwarna coklat. Telurnya itu diletakkan pada permukaan daun atau polong. Nimfanya ada 5 instar ya. Nah, instar 1 dan instar 2 itu bentuknya mirip dengan semut. Ya, jadi mungkin dulu bagi Anda yang pernah mengambil IHTD ya, ilmu hama tumbuhan dasar, pernah memelihara Riptortus. Mungkin saya kurang tahu nih apakah angkatan yang Anda ini yang memelihara Riptortus gitu ya, seperti itu. Ini ketika diberi telur Riptortus kemudian telurnya menetas. Nah, banyak mahasiswa yang menyangka itu bahwa semut gitu kan. Jadi akhirnya semutnya dibuang gitu kan. Padahal itu adalah nimfa instar awal seperti itu. Kemudian nanti imagonya imago dan nimfa makan dengan cara menusukkan stiletnya ya seperti biasa, memiliki alat mulut menusuk menghisap. Jadi nanti stiletnya itu dimasukkan pada polong lalu menghisap cairan biji kedelai. Nah, ini telurnya pada polong kedelai ya, berwarna coklat, mungkin tidak terlalu jelas di sini ya. Kemudian ini nimfanya belum bersayap di sini, dan ini adalah imago yang menjadi ciri khas ya. Di sini ada garis lateral, ini Mas typo ya, putih kekuningan, bukan putoh di sini ya, putih kekuningan ya. Jadi ada garis lateral berwarna putih kekuningan. Yang berikutnya untuk di kacang hijau itu ada penggerek polong yang dinamakan Maruca vitrata dari famili Crambidae. Nah, ini ulat ini bisa kita lihat ya, punya motif bintik-bintik di tubuhnya. Nah, larvanya itu bisa memakan bunga, daun, dan polong. Jadi biasanya sih yang paling dia sukai awalnya itu adalah bagian bunga terlebih dahulu. Kemudian nanti baru ke polong dan daun. Larva ini dapat berpindah dari satu bunga ke bunga lainnya. Jadi memang penyebarannya seperti itu. Akhirnya bisa tersebar ke seluruh
bagian tanaman ya, seperti itu. Kemudian masing-masing larva ini dapat memakan 4 sampai 6 bunga sebelum akhirnya berpupa. Nah, ini bisa dilihat ya bagian gambar larvanya. Kemudian ini adalah polong kacang hijau di sini yang sudah diserang ya. Jadi nanti maruka ini masuk ke dalam polongnya sama ya seperti tadi Etiela. Jadi masuk ke dalam polong kedelai. Jadi dia kalau yang ini kacang hijau ya. Masuk ke dalam polong kacang hijau, kemudian nanti makan bagian bijinya seperti itu. Kadang maruka juga banyak ditemukan di kacang panjang. Mungkin Anda pernah membuat sayur, misalkan ya, memotong kacang panjang gitu, kemudian menemukan ulat. Nah, itu biasanya maruka ya yang banyak ditemukan. Nah, berikutnya ada kumbang kacang, Callosobruchus sinensis, ataupun Callosobruchus maculatus. Ini termasuk ke dalam ordonya Coleoptera. Familinya dulu ada yang menyebutkan Bruchidae, tapi ada juga sekarang ini yang menyebutkan Chrysomelidae. Jadi saya tampilkan dua-duanya di sini, sehingga mungkin jika Anda ingin mencari lebih lanjut keterangannya, bisa mencari dua-duanya ini. Tetapi memang untuk kumbang Callosobruchus ini lebih dikenal dengan Bruchid beetle. Jadi karena dari nama familinya dulu ya, Bruchidae. Kemudian telurnya ini diletakkan di permukaan polong ataupun biji ya. Jadi memang untuk Callosobruchus ini merupakan hama yang bisa ada di pertanaman, maksudnya di pertanaman di outdoor ya, seperti itu, bisa juga di tempat penyimpanan. Jadi terbawa dari lapangan seperti itu, dan dia bisa menyebar di produk pasca panen seperti kacang hijau. Larvanya itu makan dan berpupa di dalam biji. Nah, ini mungkin bagi Anda yang mengambil mata kuliah hama gudang ya, ini sudah mempelajari praktikum mengenai pengenalan kumbang Callosobruchus. Kemudian nanti juga akan disajikan mengenai ada praktikum tentang pengujian seperti itu. Tetapi mungkin jika saat ini kita lakukan secara online, jadi pengujiannya itu secara virtual ya, seperti itu. Nanti datanya sudah jadi gitu, mungkin seperti itu pengujiannya. Nah, kemudian untuk kumbang Callosobruchus ini, imago muda ya, yang sudah keluar dari pupa itu biasanya akan tetap berada di dalam biji. Jadi tidak langsung keluar dari biji. Jadi di sini itu dia akan tinggal dulu ya selama 4 sampai 8 hari. Selanjutnya imago akan keluar, dan setelah keluar baru dia siap untuk bereproduksi seperti itu. Nah, ini tadi serangan oleh kumbang ini dapat terjadi sejak di pertanaman hingga di tempat penyimpanan atau gudang. Gejalanya ada titik-titik ya, biasanya telur berwarna putih pada permukaan biji, dan jika imago sudah keluar itu ada lubang-lubang pada biji. Nah, seperti ini bisa kita lihat ya, ada titik-titik ini pada kacang hijau, ini sebetulnya telur. Kemudian jika telur ini baru diletakkan biasanya berwarna transparan ya, hingga berwarna putih gitu, pucat. Kemudian nanti setelah itu bisa kita lihat bagian bawah ini yang terlihat jelas ya, untuk yang di kacang yang sudah bolong-bolong, ini menandakan imagonya sudah keluar dari kacang tersebut. Ini ada Callosobruchus sinensis. Ini biasanya berwarna coklatnya agak kemerahan ya, sedangkan yang Callosobruchus maculatus ini berwarna coklat elitranya. Elytra itu masih ingat kan ya, sayap depan dari ordo Coleoptera atau sayap depannya kumbang, seperti itu. Jadi ini berbeda spesiesnya. Kemudian yang terakhir ada kepik kacang. Ini di kacang tanah, Anoplocnemis phasiana, termasuk ke dalam ordo Hemiptera, jadi punya alat mulut, menusuk, mengisap. Masuknya ke dalam famili Coreidae. Nah, imago ini bisa kita lihat berwarna coklat kehitaman ya, coklat gelap, dengan tungkai belakangnya itu membesar.
Jadi bisa menjadi ciri khas dari dari family Coreidae. Nah, ini family Coreidae ini biasanya tungkai belakangnya itu agak membesar seperti ini. Jadi menjadi salah satu ciri khasnya dari family tersebut, walaupun tidak semuanya seperti itu. Kemudian kepik ini menyerang bagian pucuk tanaman dan kadang-kadang sampai mematikan pucuk tanaman tersebut. Karena memang cairan tanamannya dihisap ya, jadi lama-lama mengering lalu mati seperti itu. Nah, mungkin jika jumlah serangga ini tidak terlalu banyak, biasanya sih tidak terlalu bermasalah ya di lapangan. Tetapi jika populasinya sudah tinggi, itu cukup mengganggu juga, apalagi serangga ini bisa mengeluarkan bau ya. Jadi saya punya pengalaman dulu ketika mengambil mata kuliah entomologi ya di semester waktu S1, saya mengoleksi serangga ini, kemudian saya masukkan ke dalam plastik, kemudian setelah itu di rumah ketika dibuka itu bau sekali gitu ya, sangat bau gitu. Nah, ternyata saya setelah itu baru tahu kalau serangga ini memang mengeluarkan bau seperti halnya ini ya, walang sangit juga sama, dia memiliki kelenjar bau ya, untuk sebenarnya fungsinya itu untuk pertahanan seperti itu. Baik, mungkin untuk pendahuluannya seperti itu. Untuk tugasnya ini ya, jadi tidak semua mungkin perlu digambar, nanti ada gejalanya, kemudian ada juga yang dengan larva, ada yang imagonya seperti ini. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bu. Ya, silakan. Ada yang belum jelas mungkin terkait materi hari ini? Berarti kita sudah menambah jumlah hama lagi ya, spesies hama lagi sudah berapa ini? Dari mulai padi, kemudian jagung, talas, ubi jalar, ubi kayu, kemudian kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Dan biasanya sih kita di minggu depan itu melakukan kuis ya, di minggu keempat biasanya. Jadi Anda silakan mempersiapkan, nanti akan diumumkan lebih lanjut. Nah, karena biasanya kuis dilakukan di minggu keempat seperti itu. Jadi jangan kaget ya, oh saya belum tahu kuis gitu. Ini sudah saya beritahukan. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Kalau spesies Paedonia inclusa itu gak menyebar ke luar Indonesia atau gimana, Bu? Paedonia inclusa maksudnya? Kan ini nggak masuk di materi, cuman saya itu kebetulan dapat presentasi untuk besok. Oh iya. Dan itu dikit sekali jurnalnya, Bu. Iya ya. Baik, Paedonia inclusa. Memang kalau saya sih ini berpatokan ke ini ya. Saya juga kurang tahu kenapa tidak dimasukkan gitu. Ini berpatokan ke praktikum-praktikum tahun sebelumnya gitu. Jadi memang untuk Paedonia inclusa mungkin hanya dibahas di sesi kuliahnya gitu. Untuk di praktikum sendiri ini tidak kita bahas. Gitu. Saya juga kurang tahu ya dari koordinator kenapa itu tidak dimasukkan, atau mungkin sudah terlalu banyak juga ya kita untuk hamanya sendiri. Kalau untuk mungkin literatur, kalian mungkin bisa mengakses ini tidak ya, perpustakaan online yang dari LSI itu ada beberapa jurnal yang dilanggan oleh IPB ya, memang ada passwordnya tetapi itu bisa diakses di luar kampus seperti itu. Nanti coba saya cari dulu ya, mungkin itu bisa membantu untuk memperoleh literatur-literatur yang diperlukan gitu, seperti itu, karena memang ada jurnal-jurnal tertentu yang memang berbayar gitu kan, dan kebetulan beberapa sudah dilanggan oleh IPB, jadi ya sebisa mungkin kita bisa memanfaatkan juga gitu, seperti itu. Memang ada kalau tidak salah mungkin 1 atau 2 jurnal yang dilanggan itu yang memang perlu aksesnya di kampus, tetapi
Ada juga yang mungkin sebagian besar sih bisa diakses dari luar kampus. Mungkin itu saja ya yang bisa saya jawab seperti itu. Baik, mungkin ada yang lain pertanyaannya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Ya. Nanti mungkin saya share ya, kalau saya dulu pernah dikirimi oleh pihak perpustakaan, jadi jika memerlukan sumber-sumber untuk literatur gitu, akses literatur itu bisa, dan ada passwordnya juga sekalian, dan itu bisa kalian akses gitu dari mana saja seperti itu. Terutama bisa diakses dengan menggunakan akun yang APPS IPB ACID. Nah, seperti contohnya ini Elsevier, mungkin kalian pernah ini ya, sering mendengar mungkin jurnal yang dari Elsevier penerbitnya itu juga sebetulnya sudah dilanggan oleh IPB ya, dan kita bisa menggunakan alamat email apps.ipbacid itu, seperti itu. Silakan, mungkin bisa dicoba karena saya sendiri sudah mencoba dan bisa mengakses untuk full ininya ya, papernya seperti itu. Baik, silakan, mungkin yang lain masih ada. Untuk Pak Teguh, mungkin ada tambahan Pak dari Bapak? Oke, ya nanti masalah itu payung dunia inklusif besok akan jelaskan di kuliah ya, biar untuk satu kelas sama-sama. Memang itu persebarannya tidak banyak, tidak meluas semua Indonesia ya, terutama itu kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah. Di Bogor sangat sulit jumpai, mungkin tidak ada. Ya. Jadi mungkin itu alasannya kenapa tidak dimasukkan. Besok saya jelaskan ya di kuliah. Ya, baik, mengenai Fedonia sudah jelas ya, nanti bisa akan dijelaskan oleh Pak Teguh pada saat kuliah. Baik, ada yang lain? Pak Teguh ada tambahan lainnya Pak? Sudah cukup Mbak Lia. Ya. Mungkin ada lagi sebelum saya tutup? Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah minggu ketiga mungkin sudah lancar ya menggambarnya. Biasanya minggu pertama itu yang agak lama, kemudian minggu kedua sudah mulai menyesuaikan, dan minggu ketiga biasanya sudah lancar itu dengan tugas-tugas menggambar serangga seperti itu. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi ya, saya cukupkan untuk pendahuluannya. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya di pendahuluan praktikum online ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Ya. Yang P1 ada Pak Hira, ada Bismi. Ya, maaf. P1 Hafiz dengan Yuli ya. Yuli, iya. Yuli ya. Oke. Yang P2 nanti tanya ke Bismi dan Pak Hira. Oke, silakan. Ya. Baik, saya akhiri untuk praktikum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.